menyampaikan, memberikan masukan panjang lebar, mudah-mudahan tidak meninggi-ninggi, kemudian menjadi keberkahan untuk keluarga besar SMP. Amin. Kita langsung saja pada pembahasan poin yang kedua terkait bahwa begitu ada beberapa item yang termasuk dalam kategori rendah di dalam skor pendidikan, terutama terkait dengan literasi, kemudian numerasi. Maka daripada itu kita berharap butuh perkembangan yang positif, kemajuan ke depan agar nanti nilai-nilai yang mengacu kepada rapor pendidikan ini nanti dapat untuk lebih meningkat, dan itu adalah hasil daripada kerja kita, kemudian kita jadikan sebuah pedoman acuan untuk program ke depan akan menjadi lebih baik. Maka daripada itu barangkali kepada rekan-rekan sahabat guru untuk dapat memberikan masukan literasi seperti apa nanti ke depan yang mesti kita lakukan. Kalau kita berbicara nanti barangkali mungkin kelemahan, kekurangan, maka kelemahan dan kekurangan itulah akan memotivasi kita ke depan. Oh, selama ini mungkin yang kita lakukan satu hari atau tiap hari di sekolah mungkin kita suruh anak-anak itu buku ambil, silakan cari, silakan baca, mungkin seperti itu. Atau barangkali kita bawa anak-anak itu ada buku di pustaka, silakan kamu cari di mana enaknya kamu nyaman, carilah baca, carilah judul, carilah tema, subtema di mana kamu senang. Habis itu nanti kita barangkali mungkin tidak pernah kita koreksi setelah anak itu kita minta berdayakan membaca dulu. Selama ini barangkali mungkin terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita cari dan kita lakukan, kita buat perubahan yang lebih bagus ke depan seperti apa sesuai yang diarahkan oleh pengawas tadi. Barangkali mungkin tidak sekedar kita membaca dan kita minta kepada anak-anak barangkali nanti membuat kata-kata bijak, ya, membuat kata-kata bijak, membuat tulisan-tulisan mading, ya, membuat nanti bercerita, yang cerita itu nanti tidak sekedar diceritakan secara lisan tetapi nanti dijadikan sebuah dokumen. Apakah nanti kehidupan sehari-hari di rumah, apakah nanti kehidupan ekonomi orang tuanya, apakah kehidupan nanti menghidupi dia sebagai anak yatim, anak piatu, dan lain sebagainya. Dan nanti hasil daripada cerita itulah nanti yang akan kita jadikan mading, yang kita akan jadikan semacam koran, yang kita jadikan nanti sebagai tempelan di dinding dan lain sebagainya, atau untuk pengayan-pengayan yang ada di pustaka. Jadi kepada rekan-rekan waktu dan tepat kami persilakan untuk memberikan masukan agar ini kita jadikan program, kita jadikan sebagai kegiatan kita ke depan untuk menjadi lebih bagus, lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita tetap evaluasi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap apa yang kita mintakan kepada anak-anak. Silakan kepada rekan-rekan untuk dapat memberikan masukan. Khusus literasi, kemudian numerasi, ya, yang ada tertera pada rapor pendidikan SMP Marga. Karena itu memang data nilai yang paling rendah. Silakan. Ya. Mungkin kita tentukan dulu siapa yang bertanggung jawab apa tadi sebagai pengurus, ketua pelaksana, ya, koordinator pelaksanaan literasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai literasi ini yang Selasa Rabu Kamis ini ada baiknya kalau literasi itu kan kita buat di kelas masing-masing, kemudian satu kelas itu kita bagi anaknya menjadi tiga kelompok.
Kemudian tapi yang memegang ini bukan hanya guru mata pelajaran, tapi kita libatkan semua guru. Kalau soalnya kalau cuma melibatkan mata pelajaran, nanti orangnya itu aja. Biar guru lain juga berperan aktif di dalam literasi ini. Kemudian anak-anak itu buku di pustaka, kita buku bacaan di pustaka ada. Per kelompok ini anak-anak itu satu kelas itu 30. Satu kelompok berarti 10 orang. Jadi per kelompok ini kita bebankan, kita kasih bahan bacaan satu kelompok itu satu buku. Biar orang itu nanti mentelaah buku ini atau dibaca sama-sama, kemudian sampaikan apa yang dibaca itu, apa yang dipahaminya dari bacaan itu. Itu programnya. Kemudian setelah itu nanti bisa kita program jangka panjangnya, bisa kita buat lomba. Kita lombakan lagi. Tapi kan ada per jadwal hariannya itu, nanti program hariannya itu ada per kelompok itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Jelin yang sudah memberikan masukan kepada kita semua. Barangkali ada tambahan dari rekan yang lain untuk dapat ditambahkan, Pak Jet. Terima kasih kepada Bapak Kepala berarti terkait tadi yang sudah sampaikan program oleh Bu Jelin, kami pun sangat setuju juga. Berarti ada dasarnya ketika kita nanti melakukan kegiatan ini. Berarti di sini hanya penegasan ya Pak ya. Berarti setelah anak ini kita lakukan proses literasi nanti yang terjadwal, maka ada waktunya kita nanti mengadakan perlombaan ya untuk peningkatan literasi kita di sekolah ini. Nah, jadi berarti kita nanti memang berarti di sini memang perlu dibentuknya tim koordinator literasi nomor bagaimana seperti itu agendanya. Jadi saya pun sangat setuju juga dibentuk tim koordinator literasi supaya program kerja yang jangka panjang ini bisa terlaksana dengan baik. Apalagi sudah termasuk dalam kegiatan-kegiatan perlombaan ini memang betul butuh koordinir. Ini itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jeti yang sudah satu kursi sudah mendapatkan dukungan untuk dilakukannya pembentukan langsung kepada tim atau koordinator untuk literasi. Barangkali mungkin program sekedar itu yang dapat diberikan masukan atau nanti berganti tambahan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penambahan dalam program dalam melakukan literasi, ada kalanya anak-anak kita beri kesempatan untuk memasuki perpustakaan yang selama ini vakum. Iya. Membaca ya. Nah, jadi tidak mesti ya, memang kalau dari perpustakaan banyak yang dibaca, dari situ nanti kita bisa mengetahui sampai mana anak-anak itu memahami apa yang dibacanya. Hanya itu aja Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada Butan yang memberikan masukan. Insya Allah salah satu program nanti menghidupkan kembali menghidupkan memberdayakan kembali sarana yang ada di pustaka, salah satu ya. Nah, yang ada di sekolah loh. Ya di sekolah. Oke, terima kasih banyak. Itu udah dua masukan, ya kan, sudah dua program. Kemudian tadi dari Bu Jelin, dari Pak Jes juga, semua kita terlibat dalam literasi. Hanya kita ke depan ada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah 3 hari ini kita jadikan sebelum belajar, 15 menit sebelum kita masuk materi, ya kan, kita lakukan literasi. Dan itu nanti diserahkan dan dipercayakan wajib hukumnya kepada guru mapel masing-masing dan dibantu dengan siapa yang masuk ketika hari itu. Nah, ya kan, kita masuk hari itu. Kalau memang nanti walasnya yang masuk, ya walasnya ya lebih duluan untuk memberikan literasi itu kepada anak. Tapi mesti program kita ke depan harus ada minimal entah 1 bulan, entah 3 bulan sekali kita buat literasi membaca, misalnya membaca masal. Nanti kita berdayakan dengan seperti itu. Maka nanti insya Allah
kita nanti di bawah pohon-pohon nanti ya pohon yang ada kita gantungkan nanti buku-buku di sana, anak nanti yang mengambil, ada yang memilih, dengan catatan mesti kita kontrol ya anak-anak tersebut. Nanti jangan sampai ketika anak-anak kita suruh nanti membaca di bawah pohon, di bawah atap atau di tempat parkiran, nanti kita sendiri berada di tempat yang lain. Saya pikir nanti hal yang demikian nanti itu tidak tercapai dari tujuan yang kita inginkan. Karena aneh juga, anak-anak nanti mesti kita suruh membaca, kita mintakan ini nanti, ternyata kita tidak berada di samping mereka, kita tidak berada untuk membimbing mereka, kita tidak ada di dekat anak-anak kita. Nah, jadi oleh karena itu masukan dari Pak John, insya Allah kita lakukan nanti sebulan sekali atau berapa bulan sekali literasi massal untuk di sekolah kita, dengan kita melanjutkan kegiatan itu nanti adanya kegiatan perlombaan khusus di literasi itu sendiri. Barangkali seperti itu ya Pak John. Oke, puas Pak dengan jawaban saya? Kalau tak puas Pak ditambah-tambahkan. Oke. Nah, jadi terakhir hanya ada 2 program, ya kan, 2 program. Soalnya kita lakukan ke depan Selasa, Rabu, dan Kamis. Yang literasi itu adalah membaca, menulis, kemudian berkarya untuk anak dan dari rumah anak. Kemudian yang kedua memberdayakan perpustakaan, ya, memberdayakan perpustakaan. Boleh jadi nanti dinding-dinding pustaka itu boleh kita coret mari. Tapi ingat dengan kata-kata dan tulisan angka yang positif yang memang sifatnya menunjang bagi untuk memotivasi anak. Secara pribadi saya sendiri menginginkan di dinding sekolah ini dicoret. Ya kan? Kenapa? Karena ada salah satu sekolah yang saya lihat khusus di SD itu ada dibuat seperti pembagian perkalian yang dia tangga. Ya, naik 10 kali 10 naik 10 jadi seperti itu. Nah di SMP saya rasa tidak tentu kemungkinan untuk kita coret-coret dinding itu untuk memotivasi anak atau kalimat-kalimat yang memang kalimat itu menunjang untuk mereka berpikir. Nah, jadi seperti itu barangkali yang dapat ibu sampaikan. Yang dari sahabat-sahabat guru-guru hebat untuk perubahan literasi ke depan bagi sekolah SMP Negeri Maranggang. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus dulu. Ya, itu namanya ibu konsupervisi kepala sekolah. Nah, bapak ibu kan ibu supervisi juga kan. Nah, oke. Ibu di luar supervisi dulu. Ibu mengarahkan kepada kan dan terbayang program literasi yang akan kita lakukan. Ini nyata yang harus bapak ibu lakukan. Nah, yang pertama tadi tentang harus ada atau tidaknya apa tadi pertanyaannya? Koordinator ini diperlukan karena program literasi ada namanya pembiasaan, ada namanya berupa nanti kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 kali sebulan kan namanya, atau dalam dalam berbentuk aksi nyata. Ada literasi itu aksi nyata, ya kan? Dan itu semua memerlukan biaya. Kapan program itu langsung dilaksanakan? Pergi ke OSIS. Berarti OSIS membuat program literasi. Itu dia. Koordinatornya siapa? Itu tergantunglah nanti apa kegiatan koordinasi yang akan dibuat. Jadi apa gunanya literasi? Apa gunanya koordinator? Koordinator itu adalah memperkokoh kegiatan. Jadi tahu siapa yang bertanggung jawab. Seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, selama ini dibikin koordinator, dibikin ini tidak berjalan. Selama ini jangan dibilang lagi, anggap itu pembelajaran. Kedepannya itu harus ada, karena nanti setelah suatu program dibuat harus ada laporan kegiatan. Contoh, dibuat program literasi aksi nyata, misalnya 1 kali sebulan. Apa programnya? Apa laporannya? Jadi nanti, karena apa? Dia kan nanti perlu dana, perlu biaya. Jadi ada laporan, itu bentuk bukti fisiknya. Kalau yang dilaksanakan harian, Selasa, Rabu, Kamis, itu tergantung kepada masing-masing guru mapel apa yang mau dia buat.
bercerita boleh-boleh saja. Jadi tidak sama, tidak harus pula sama. Hari salah satu harus membaca semua dari kelas 7 baca tulisan. Tidak seperti itu. Itu tergantung kepada guru mapel masing-masing. Nah, misalnya hari pertama dia mau, nah kalian bercerita ya tentang kalian dari rumah sampai sini, boleh-boleh aja. Si 7C misalnya mau membaca, silahkan. Dan ingat, setiap hari pustaka harus dibuka. Itu tujuannya pustaka ada di sekolah. Dah? Oke. Kemudian lagi, program literasi ini memang wajib ada. Karena tuntutan di dalam akreditasi, tuntutan nasional ada program literasi. Apabila ada program berarti ada laporan, berarti ada struktur. Oke. Kemudian tadi lagi ada cerita ingin mencoret-coret ini, bukan dicoret-coret ya, bukan dicoret-coret, ditulis dengan kalimat motivasi. Bahasa awak dicoret-coret. Oke? Dan ditulis dengan kalimat motivasi. Nah, kalimat motivasi ini alangkah baiknya Bapak Ibu dapat dari lomba-lomba yang Bapak Ibu berikan kepada anak. Jadi dari situ. Jadi ada mak kata awak yang dipakai. Itu dia. Dah, oke? Jadi Bapak Ibu sebagai masukan lagi dari saya, dari pembicaraan tadi saya lihat, saya dengar, dan dapat saya simpulkan bahwa apabila kita akan melakukan sesuatu, buatlah program, buatlah strukturnya, sehingga program yang dijalankan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan habis itu, struktur itu memang perlu karena contohlah ujian. Kalau tidak ada dibikin strukturnya, ujian tak akan jalan. Nah, jadi harus ada dan dilaksanakan. Oke? Dan sudah selesai tugas saya yang kedua untuk hari ini. Barangkali pasti ada kelemahan, kekurangan yang sudah saya lakukan, salah langkah dan salah cakap. Saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu semua bekerja sama, tidak saling menyalahkan, saling membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pengawas. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu transfer ke kami kiranya dapat kami cermati, kemudian dapat kami laksanakan khusus untuk habis tahun ajaran baru. Insyaallah tahun ajaran 2024-2025 dimulai ajaran baru. Dimulai, bukan habis itu dimulai. Semangat. Dan itu kita harapkan tetap kata Pak Jendri, semangat baru, hidup baru, perlu orang rumah baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan itu adalah